Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tegas dalam keputusan. Dan sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dedeh, saya absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi ini. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Aini Purwakarta. Waalaikumsalam. Berapa orang Purwakarta? 50. Sehat semuanya, Bu? Sudah makan? Sama ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Anissa Bandung. Kumaha damang? Dari Cimaung. Mau makan kan, Bu ya? Jadi ini semuanya macan ya. Manis dan cantik ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al Muhajirin Tangerang. Tangerangnya dari Kelapa Dua ya, Bu ya. Bawa apa dari Kelapa Dua ke sini? Bawa Metro Mini. Iya, terima kasih. Ada berapa orang, Bu? 50 orang, terima kasih. Warnanya berani, merah-merah semua. Baru ininya, Bu? Lunas? Ya. Ada yang belum, ya. Baik, sekarang kita akan ikuti sama-sama tausiah Mama tentang tegas dalam keputusan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas dalam keputusan. Bagaimana Islam mengatur seorang pemimpin mengambil keputusan? Rasul memberikan contoh kepada kita. Cepat, tepat, tegas, dan pas. Itu seharusnya. Saya ambil contoh. Rasulullah bersabda, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitulah seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan mencela-mencela. Pak Haji, anaknya judi, Masya Allah. Tapinya menang, Alhamdulillah. Saya tanya, kalau begitu tegas nggak keputusannya? Enggak. Rasul dengan tegas mengatakan, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tegas nggak? Tepat nggak? Tepat. Pas nggak? Sementara Allah mengatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian seorang hakim, adalah hakim yang adil, pas dalam keputusan. Di negara kita banyak keputusan yang tidak pas. Mengenai yang pohon jati kemarin? Iya. Teganya. Yang ambil pohon bakau 3, dihukum 2 tahun, didenda 2 miliar. Berapa sih pohonnya aja 3? Masya Allah, sementara orang miliaran, triliunan, berleha-leha. Seorang pemimpin wajib tegas dalam mengambil keputusan. Contoh, ketika para sahabat sedang sholat, sedang berjamaah, selesai sholat, ngaji di masjid. Ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid, tipis di pojokan. Sahabat pada bangun, mau menghajar si laki-laki tadi. Termasuk Umar bin Khattab, seorang yang temperamental. Dia akan menghajar laki-laki tadi. Rasul bilang, biar, jangan. Biar selesaikan, dia membuang hajatnya. Sudah itu Rasul baru bersabda bahwa yang namanya air kencing itu najis dan wajib dibersihkan. Jadi kalau kita memberitahu kepada orang yang belum tahu, jangan langsung. Tapi ada tahapan. Biarkan dulu dia membuang hajatnya sampai tuntas. Karena kalau dikagetin, jadi sakit dia. Makanya dia tuntas dulu. Rasul ajarkan. Itu najis. Nah, boleh di dalam masjid. Bersihkan oleh kalian. Nah, ini contoh. Keputusan seorang pemimpin yang tegas. Sambil lagi contoh bagaimana Umar bin Khattab ngambil keputusan.
Anda lihat Umar bin Khattab dalam sejarah sering berinkognito ke kampung-kampung. Suatu malam dia melihat ada cahaya api dalam sebuah rumah. Dia menyambanginya, ternyata ada seorang ibu lagi masak. Diketok, ibu ngapain bu? Lagi masak. Apa yang dimasak? Batu. Batu? Iya, anak saya pada kelaparan. Itu Khalifah Umar tidak tahu menau tentang rakyatnya yang kelaparan. Untuk menidurkan anak-anak saya masak, bilang sama anak-anak kalau udah matang dibangunin. Kalau seandainya Khalifah tahu bahwa rakyatnya seperti ini, masa dia tidak akan memikirkan kita. Dia tidak kenal siapa yang namanya Umar, padahal di hadapan dia akan bicara. Langsung Umar pergi ke Baitul Mal, ngambil gandum sekarung kecil, sama susu, sama gula. Datang kembali ke rumah ibu tadi. Lalu dibuatkanlah makanan yang daripada gandum, susu dan gula. Begitu matang, kata Umar, bu minta piring. Diselokin ke piring-piring sesuai jumlah anaknya. Umar bilang, bu bangunkan anakmu untuk memakan ini. Si ibu tadi mengatakan, kalau seandainya Khalifah Umar melakukan ini, rakyatnya pasti sejahtera. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Umar. Anda bayangkan, seandainya pemimpin kita saat ini memikirkan rakyatnya sampai dibikinkan makanan oleh tangan beliau sendiri, alangkah sejahteranya kita. Anda lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq membuat keputusan yang tegas ketika ada orang-orang tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah wajib zakat, sudah kaya. Umar datangin kepada mereka, lalu diambil zakat dari mereka. Begitu pemimpin harusnya tegas dalam memimpin. Jangan mantra-mentre. Keputusan sebentar ini, nggak lama lagi, mundur lagi, maju lagi, naik lagi, turun lagi, bingung rakyat juga. Keputusan, mengambil keputusan yang tepat, cepat, tegas, dan pas, begitu seharusnya. Jangan mantra-mentre. Harus punya pendirian. Dari mana patokannya? Sebagai seorang muslim tentu saja daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam harus kafah keseluruhan. Kita kaji agama kita. Jangan sampai ngertinya separuh. Kita kadang-kadang buru nerangin, ngedengerin sambil ngobrol. Ya separuh itu masuk di otak kita. Separuh lagi melenceng, salah aturannya jadinya. Dengerin dengan tegas apa yang disampaikan dengan hikmat sampai kita mengerti. Kalau tidak mengerti, kita mundur. Tapi kita lihat di masyarakat saat ini, pemimpin banyak yang kurang tegas. Boleh jadi karena pengetahuan dia, karena lingkungan dia, karena pemahaman tentang agamanya kurang tahu isi agamanya, sehingga keputusannya tidak tegas. Kalau orang yang persis tahu tentang hukum, dia tidak akan ragu-ragu. Halal, haram, dalilnya ini, surat ini, ayat sekian, hadisnya ini, tidak akan ragu-ragu. Tapi orang yang tidak paham betul, tentu dia akan ragu-ragu. Kembali kepada ilmu yang mereka miliki, kepada pengalaman yang mereka miliki, dan kepada apa yang pernah mereka menjalaninya, mungkin dari orang tua, mungkin dari lingkungan masyarakat, mungkin dari tempat mereka kerja, di tempat mereka kuliah, tempat mereka jauh, itu sangat akan berpengaruh dengan keputusan seseorang. Tapi yang jelas Islam mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Caranya bagaimana biar kita tahu mana yang halal, mana haram? Kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tadabburkan Al-Quran. Bukan hanya dibaca doang. Apa asbabun nuzulnya? Mana maksudnya? Tujuannya? Terjemahnya? Isinya? Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kalau kita ngambil keputusan akan pas. Tidak akan merugikan orang lain. Jangan di dalam mengambil keputusan merugikan orang lain. Orang lain pun sama dengan kita. Punya hak dalam kehidupan. Contoh Anda lihat, di Madinah itu ada Masjid Kisos. Di mana di Masjid Kisos itu tempat mengkisos orang.
Yang benar-benar bersalah ada yang dipancung, ada yang digantung di situ. Kalau kita punya ilmu yang benar, tidak akan pekerjaan kita menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak akan menghujat orang lain. Kita lihat di masyarakat kita, umat Islam banyak yang menyalahkan orang lain. Bid'ah. Kafir kamu, enak banget ngapir-ngapirin orang. Siapa lu? Yang berhak membuat orang kafir dan tidak itu hanya Allah, bukan kita. Jangan merasa saya lebih hebat. Siapa tuh saya banyak salahnya daripada orang lain. Makanya kalau kita punya ilmu, jangan dulu kepada orang, tidak binafsik, dimulai dengan diri kita. Orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain terbukti bahwa emang pemahamannya sempit, ilmunya sedikit, rada-rada kurang mengerti, selalu merasa saya paling baik, saya paling hebat, orang lain dipojokkan dan disalah-salahkan. Sadar nggak sadar, kata Allah, mereka kemasukan setan. Ketika Allah perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud, fasajadu illa iblis aba wa takbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak boleh sujud, mereka takabur, dia termasuk golongan orang kafir. Allah tanya, "Iblis kenapa enggak sujud kepada Adam?" "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku diciptakan olehmu lebih baik daripada Adam. Kenapa? Aku olehmu diciptakan ya Allah dari api, Adam cuman dari tanah. Artinya, kalau ada orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, dia keluarganya setan. Jangan menyalahkan orang dalam mengambil keputusan, tapi keputusan yang datang dari Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah selamat kita dunia sampai akhirat. Ya, baik, itu dia tausiah ulama untuk tema kita di pagi hari ini tentang tegas dalam keputusan. Setelah ini ibu-ibu bisa bertanya dan saya mohon untuk lihat kiri kanannya, kalau ada yang bobo tolong dibantu. Terminal. Sampai itu, iya, ada yang bobonya pakai ngorok lagi ya. Saya pikir tadi ada suara handphone bunyi. Di bawah ternyata ngorok ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah.